Squid Game. What an odd name. Selamat datang di Watch Mojo. Dan hari ini kita memeringkat setiap game di Squid Game. 영감님, 이제 해야 돼요. Untuk daftar ini, kita menghitung mundur semua game yang dimainkan di Squid Game Netflix berdasarkan seberapa sadisnya mereka dan seberapa penting mereka untuk plotnya. Dan tak perlu dikatakan lagi, tapi ada spoiler di depan untuk Squid Game musim pertama. Beritahu kami di komentar game mana yang menurut kamu memiliki peluang terbaik untuk menang. Nomor 7, Dakji. 선생님, 저랑 게임 한번 하시겠습니까? Ini bukan permainan yang sering dimainkan di Korea secara resmi, tapi ini adalah permainan yang membuat setiap karakter ditarik ke dalam cobaan beresiko tinggi dan hadiah tinggi juga. Juga dikenal sebagai Pox di luar Korea, meskipun tidak persis sama, tujuan dari permainan ini hanyalah menggunakan ubin kertas kamu untuk membalikan lawannya, mengambilnya secara bergiliran. Gi-hyun mendapatkan 100.000 won untuk setiap permainan yang dia menangkan, dan jika dia kalah akan ditampar oleh pengusaha aneh yang menantangnya di stasiun kereta bawah tanah. 그럼 몸으로 때우시면 됩니다. 몸으로? Pada akhirnya, bahkan jika kamu kalah setiap permainan Dakji, kamu nggak akan mati. Nggak seperti semua game lainnya. Tapi ini masih merupakan pengantar yang unik dan menarik untuk konsep seriesnya, baik untuk penonton maupun karakternya. Nomor 6, Tarik Tambang. Ini adalah permainan yang tidak unik di Korea. Ini adalah sesuatu yang semua anak di seluruh dunia akan mainkan. Di sini tujuannya adalah untuk menghindari jatuh ke kematian kamu di dasar lubang yang luas. Dengan guillotine diposisikan sehingga ketika tim kalah, mereka tidak bisa memanjat kembali di atas tali. Tali akan terputus dan mereka jatuh ke kematian mereka. Ini jelas merupakan salah satu bagian game yang paling gak mengejutkan dan paling dapat diprediksi, karena cukup jelas apa yang akan terjadi setelah permainan terungkap. Tapi itu masih merupakan cara yang tidak diinginkan oleh siapapun untuk mati. Lebih buruk lagi, jatuhnya nggak langsung membunuh semua pemain. Beberapa masih bernafas ketika penjaga membawa mereka pergi. Nomor 5, Popki. 놀이터가 뭐가 이렇게 커? 뭘 시키려고? Ada 4 bentuk di 4 pintu, dan setiap orang harus memilih yang mana yang mereka inginkan. Untuk amannya, Sang-woo menyarankan agar mereka masing-masing memilih yang berbeda. 투자에도 그런 말이 있어. 계란을 한 바구니에 담지 마라. Ini ternyata keputusan yang salah, karena mereka memainkan permainan yang disebut popgi, di mana bentuk harus dipotong utuh dari sepotong permen honeycomb yang disebut dalgona candy. Gi-hyun secara nggak sengaja memilih yang paling sulit, payung. Sementara Sang-woo memiliki yang paling mudah, segitiga. Dan Gi-hyun tampaknya menjadi satu-satunya pemain payung yang mampu mengukir payungnya tanpa merusaknya. Yang dia lakukan dengan menjelati bagian belakang permennya sampai cukup meleleh untuk dipisahkan. Siapapun yang gagal ditembak secara brutal dari jarak dekat. Nomor 4, Jembatan Kaca. Permainan lain yang sangat kejam bagi mereka yang takut ketinggian, para pemain harus menyeberangi jembatan yang terbuat dari ubin kaca. Beberapa akan pecah, beberapa tidak. Dan ada juga banyak celah untuk membuatnya lebih berbahaya. Biasanya ada juga batas waktu yang ketat yang menyebabkan frustasi dalam kelompok. Giliran terakhir berarti kamu tahu ubin mana yang tidak aman, tapi itu juga berarti kamu harus pergi dengan cepat. Hal ini semakin menegangkan karena ketiga karakter utama berada tepat di belakang. 왼쪽이라고. 정신 차려. Ini juga sangat menegangkan sehingga para pemain lupa jalan yang harus mereka ambil, dan beberapa menolak untuk bergerak maju. 야, 이 씨발놈들아! 나 여기서 더 이상 안 가! Kamu memiliki peluang 50% mati setiap lompatan, yang artinya dikali 18. Nomor 3, Squid Game. 그 돈, 난 절대 여기서 가지고 못 나가. Ini adalah nama seluruh pertunjukan dan permainan yang kita lihat dimainkan oleh Gi-hyun muda di adegan pembuka. Jadi tentu saja peringkatnya tinggi. Ini juga salah satu permainan paling sulit untuk diikuti oleh orang non-Korea karena tidak ada versinya di luar negeri. So any kind of violence is allowed? Sure, there are no restrictions. Hanya Gi-hyun dan Sang-woo yang saling berhadapan.
Kembali ke arena pertama yang kita lihat selama lampu merah, lampu hijau. Tapi itu dengan cepat menjadi pertarungan habis-habisan daripada mengikuti aturan. Itulah sebabnya, meskipun itu adalah judul pertunjukan, itu bukan entry teratas dalam daftar kami. Namun itu masih salah satu momen terpenting dalam serinya. Bertarung di tengah hujan antara dua orang yang selamat. Nomor 2, kelereng. Yang satu ini sangat rumit dan juga sangat depressing. Setelah didorong untuk berpasangan, ternyata pasangan mereka adalah pesaing mereka sendiri. Ini mengadu Gi-hun melawan lelaki tua itu, Ali melawan Sang-woo, dan mungkin yang terburuk, pasangan suami istri yang telah ada di sana sepanjang waktu. 상대의 굿을 10개를 모두 따내는 사람이 승리합니다. Mereka diizinkan untuk memainkan permainan kelereng apapun yang mereka suka untuk mengklaim semua kelereng dari saingan mereka. 자네 거야. 우리는 깐부잖아. Ini menunjukkan bahwa bahkan dalam sistem yang tampaknya memberi kamu kebebasan, dalam hal ini kebebasan untuk memiliki permainan, kamu masih dikendalikan oleh aturan yang gak dapat kamu pengaruhi atau ubah. 게임 바꾸게 해줘. 그래야 공평하잖아. 니들이 여기는 평등한 곳이라며. 인정합니다. Tentu menjengkelkan untuk menonton permainan ini. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, lampu merah, lampu hijau. 무궁화 꽃? 그 옛날에 어릴 때 하던 거 말이야? Meskipun itu hanya game pertama yang sebenarnya, ini adalah game yang memperkenalkan kami dan para pemain ke dunia pertunjukannya yang sadis dan kekejamannya frontman. This is the frontman speaking. Preparations for the first game are complete. You can begin now. Satu-satunya aturan adalah kamu tidak bisa bergerak saat boneka raksasa yang mengerikan melihatmu, atau kamu akan ditembak oleh salah satu dari banyak penembak di situ sekitar arena. 방금 무슨 소리예요? Ratusan orang dibantai di game pertama ini karena tersandung, jatuh, atau hanya sedikit bergerak saja. Semua orang yang mencoba melarikan diri dibunuh tanpa ampun. Di salah satu adegan pertunjukan yang paling menyeramkan. Tapi itu benar-benar melambangkan apa itu Squid Game, permainan anak-anak sederhana dengan konsekuensi fatal dan tidak ada ruang untuk kesalahan. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.